Halo, apa kabar teman-teman Pisces? Oke, semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Kali ini aku mau reading untuk teman-teman Pisces di energi kabar mantan kamu. Sekali lagi, ini sifatnya adalah general reading, nggak semua harus resonate, tambah dari segi positifnya, dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Kalau nggak resonate, jangan dipaksakan. Kamu bisa cek di Sun, Moon, Rising, dan Venus kamu, energinya juga bisa terbalik atau vice versa ya. Oke, kali ini aku mau reading untuk energi asmara Pisces di Sun Moon Pisces ya, di Sun Moon Rising dan Venus untuk mantan. Money find way to abundance. Oke. Ini bukan tentang uang juga ya. Tapi bisa juga ya, kamu mungkin mulai fokus untuk yang lain, intinya seperti itu ya. Atau bisa saja kayak mencari keberkahan, intinya kayak gitu. Oke, kita cek lagi di sini. Take a leap of faith. Menyerah. Rasanya ingin menyerah karena udah kayak hopeless banget saat ini. Oke. So, di sini kalau aku melihat dengan hadirnya find way to abundance, ada take leap of faith, ada believe in your dream. Itu kayak gini. Aku melihat itu kayak saat ini kamu kayak jadi orang itu kayak menyusuri sebuah jalan dimana kamu ingin mendapatkan sesuatu yang gimana ya, ada sesuatu yang mungkin di satu tempat itu kayak kamu lelah ya, rasanya kamu lelah dan kamu tuh kayak berjalan gitu ya, berjalan di sebuah jalan dimana kamu yang ingin kamu dapatkan adalah ketenangan, karena kamu merasa bahwa jika kamu di situ terus itu kayak hopeless gitu loh ya. Aku melihat ada rasa tidak percaya jadi kayak gini, nggak mungkin lah dia kembali, nggak mungkin lah dia begini, udah kayak hopeless banget gitu. Gimana sih teman-teman di sini ya, aku melihat itu kayak, aku lihat juga dengan hadirnya Dove, take leap of faith, itu kayak rasanya ingin menyerah juga, rasanya udah nggak mau berjuang lagi gitu, karena kamu udah kayak nggak berharap lagi apa-apa udah gitu ya rasanya. Nah ini makanya di sini kamu lebih ke arah untuk mencari sesuatu yang baik lagi, mencari sesuatu yang baik buat kamu di intinya di jalan lain lah ya. Nah ini oke, aku lihat ada dream, ada keinginan kamu kayak merasa nggak mungkin lah gitu, nggak mungkin, udah kayak putus asa banget di sini kalau aku lihat. Rasanya udah nggak mau bukan nggak mau berjuang, jadi kayak udah lemah banget ya kondisinya. Mungkin kayak udah kalaupun berjuang itu kayak perasaan kamu udah kayak capek banget, mungkin bisa juga seperti itu, kayak pikiran kamu juga capek banget, ini mau sampai kapan kayak gini gitu ya. Oke, kita cek dulu di sini untuk energi asmara mantan ya. Seven of One. Iya, dia ini kayak lagi banyak masalah ya teman-teman ya. Nggak tahu kak, iya aku juga nggak tahu. Oke, di sini aku lihat ada the Fool, the Wheel. Oh, kondisinya lagi nggak memungkinkan. Waduh, ada the Hangman, ada the Sun. Bottom of the deck, Five Swords. Kamu ada take a leap of faith, dianya ada Five Swords di sini teman-teman. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Ini mungkin kondisi dia sekarang yang sedang dia hadapi ya teman-teman. Karena aku melihat ada Five Swords, ada beberapa hal, Nine of Swords. Tuh kan. Ini nggak tahu ya. Jadi kalau kita ngomong masalah Nine of Swords ini kayak kamu terhubung dengan ABRI, TNI atau lainnya ya. Nggak harus kayak gitu juga. Tapi kita ngomong masalah Nine of Swords itu kayak tipikal ya. Kita ngomong tipikal orang itu kayak orang itu kayak gimana, siap perang gitu loh, kayak apapun halangannya, apapun rintangannya kayak siap. Nah gitu ya. Tetapi kita ngomong masalah Nine Sword nggak kayak gitu juga. Tapi bisa ya, kita ngomong Nine Sword. Oke. Ada situasi yang memang harus dia perbaiki dulu di sini kalau aku lihat ya. Jadi kayak cepet banget pergerakan dia, kayak cepet banget ya, karena aku melihat juga energinya gimana ya, ada Five Sword ya. Aduh, ada apa ini? Five Sword itu menyerah dalam hal apa ini? Menyerah dalam hubungan kah? Karena mungkin saja dengan adanya Nine of Swords itu sendiri itu kayak mungkin ini juga menandakan tentang kamu juga ya teman-teman, kayak dia menyerah ya. Ini bisa terbalik ya teman-teman, ini bisa kamu atau bisa dia. Oke, aku langsung reading dulu
gini, aku melihat salah satu dari kalian ini menyerah karena salah satunya ini kalau ngomong nggak dipikir dulu. Kalau ada sesuatu itu kayak terlalu gegabah. Nah, ya, segala sesuatu tuh kayak terlalu cepat bertindak. Nah, ini ya. Nah, ini. Sedangkan satunya itu aja kayak mau bertindak itu dipikir-pikir dulu. Nah, ya kan? Nah, tapi salah satunya enggak, terlalu cepat bertindak di sini kalau aku lihat. Ya, nih. Dan di sini aku bisa saja ya kamu terhubung dengan seseorang yang mungkin terlalu bebas ya pergerakan dia sehingga mungkin sulit untuk kamu tergah ya keberadaannya. Yang tadinya dia ngomongnya ke A ternyata ke B, bisa juga seperti itu. Karena kita ngomong masalah pergerakan dia itu cukup cepat. Atau ini bukan masalah pergerakan, tetapi tentang pola pikir juga bisa. Ya. Kita ngomong masalah pola pikir ini juga bisa. Jadi kayak orang ini kalau udah cepet melakukan suatu keputusan itu cepet, tetapi sekalinya enggak. Kalau ini udah jadi moodinya ya, kalau lagi moodnya itu lagi enak, bisa diajak share, bisa diajak kalau ngambil keputusan itu bisa cepet. Nah ini, tetapi kalau lagi nggak mood, timenya nggak pas, ini nggak bisa. Nah kayak gitu. Oke, Five Sword di sini. Ini mungkin ya sifat-sifat dan karakter dari seseorang ini yang bikin kayak menyerah banget. Nah, bisa juga. Oke, kita cek dulu di sini untuk Seven of Wands. Oke, aku lihat ada beberapa hal yang ingin dia selesaikan ya saat ini, teman-teman. Ada beberapa masalah dari dia ini kayaknya. Ya kan, di sini aku lihat ada Six of Wands. Ini kayaknya memang menyangkut tentang studi, menyangkut tentang karir, menyangkut tentang bisnis ya. Nih, ini yang harus dia selesaikan dulu ini kayaknya saat ini. Oke. Ini makanya bisa saja yang dia tuh kayak rasanya kayak ingin menyerah itu kayak masalah dia saat ini karena terlalu banyak ya. Kita ngomong masalah yang terlalu datang ini kayak bertubi-tubi. Belum satu selesai, datang lagi satu. Belum satunya selesai, datang lagi satu. Nah ini. Oke. Nanti kita cek dulu. Makanya di sini aku melihat dia itu kayak bingung juga ya dengan kondisi yang sekarang ini. Makanya saat dia itu kayak terhubung dengan kamu sekarang ya. Oke, apakah dia masih ada perasaan sama kamu? Apakah dia terpikir sama kamu sekarang? The Wheel. Pikirannya lagi gak karu-karuan di sini kalau aku lihat. Terus terang ya. Ini gini teman-teman, karena ini terlalu aku nggak tahu masalah apa yang sudah dia hadapi, situasi apa yang sudah dia hadapi, tetapi aku melihat ada suatu energi karena di sini ada the wheel, itu kayak kalau nanti hasilnya baik ya dia akan menghubungi kamu, tetapi kalau tidak enggak. Nah intinya seperti itu, karena kita ngomong masalah the fool, dia tuh kayak memulai sesuatu sama kamu sendiri tuh kayak lagi ragu ya, lagi bingung. Karena aku melihat ada the moon. Jadi kayak nanti kalau aku terhubung sama kamu terus kondisi yang di sini gimana? Nanti kalau aku begini nanti kondisi yang di sini gimana? Kalau aku masih kayak gini ke kamu nanti kondisi di sini gimana? Nah ini loh. Aku melihat ada semacam kecemasan, ketakutan dia ya. Itulah why dia nggak bisa ngubungin kamu. Itu why kenapa alasan dia itu kayak nggak mau terhubung sama kamu dulu. Ya, ini bisa saja karena ada tradisi, bisa juga karena ya intinya juga masalah ya. Di sini aku melihat apakah masalah ini karena masalah di karirnya, masalah karena ada tradisi yang berbeda. Kita ngomong juga masalah mungkin ada orang tua juga di sini, atau bisa karena ada pernikahan. Kita ngomong masalah banyak banget di sini ya. Jadi intinya itu apa? Ada sesuatu yang memang menghalangi hubungan kalian di sini ya, teman-teman. Sesuatu yang menghalangi arah dia ke kamu. Nah, sesuatu yang menghubungi arah dia menuju ke kamu di sini. Makanya di sini aku lihat dengan hadirnya the hangman. Ya, the hangman itu kayak dia itu kayak terjerat di sini. Ya. Tetapi kayak he not fine but looks fine. Dia terlihat baik-baik saja, sebetulnya tidak. Paham ya? Tanpa mungkin kamu ketahui, ada sisi-sisi di mana dia sebetulnya ingin keluar dari situasi sekarang ini. Ya. Ada sisi-sisi di mana kalau kamu memahami dia, kalau kamu tahu tentang pola pikir dia, makanya di sini ya, ada sesuatu yang mungkin sebetulnya dia itu ingin keluar dari situasi yang sedang dia hadapi saat ini. Ada judgment.
Mungkin ada situasi dan kondisi yang pernah dia lakukan sebelumnya, dan inilah hasilnya gitu loh. Dan di sini dia tuh kayak berusaha untuk keluar dari situasi. Dia he learn di sini. Dia belajar banyak ya, teman-teman. Dia belajar banyak dari situasi yang pernah terjadi. Ya, entah itu saat dia sama kamu atau enggak, atau memang ini di luar asmara ya. Nih, ada suatu perbuatan mungkin yang dia lakukan akhirnya sekarang mendapatkan hasil ya. Kita ngomong masalah karma juga. Tetapi dari situ akhirnya dia itu kayak pikirannya terbuka ya, akhirnya dia kayak oke, fine, aku yang salah. Jadi dia akhirnya kayak merubah pola pikirnya. Paham ya teman-teman? Nih, karena terlalu banyak masalah-masalah yang dia hadapi atas atas kecerobohan mungkin ya. Dia mungkin pernah melakukan kecerobohan di sini sehingga dia kayak kecerobohan dia itu kayak meninggalkan ketakutan, meninggalkan apalah di sini. Akhirnya dengan hadirnya the judgment ini sendiri, ini membuat dia tuh kayak pikirannya akhirnya terbuka di sini, merubah pola pikir. Makanya dengan hadirnya the wheel itu kayak menandakan bahwa kamu mau berubah nggak sih? Mau merubah jalan hidupmu nggak sih? Mau merubah nasibmu sendiri nggak sih? Kalau kamu nggak mau merubah, maka hasilnya akan seperti ini terus. Nah, ini loh ngomong masalah the wheel. Ya, wheel ini hasilnya ini bisa baik ke dia atau malah buruk. Ya, wheel of fortune. Jadi bisa dia beruntung, bisa tidak. Ini tergantung dari, nah ini sisi spiritual dia, sisi pokoknya positifnya dia ini bisa dikembangkan gak sih? Ya, aku lihat ada the Hierophant. The Hierophant ini tentang kayak agama. Kita ngomong masalah seperti itu juga, spiritual, dan the judgment ini sendiri. Ya, ini loh. Aku melihat ada beberapa sisi-sisi di mana dia tuh kayak mengalami situasi saat ini. Makanya di sini kita ngomong masalah the Hangman ya teman-teman. Akhirnya dia itu kayak sadar mungkin seperti itu. Jadi kayak kan kita ngomong masalah snake, dia terlilit snake di sini, terlilit ular ya. Nih, ada kecerobohan yang dia lakukan. Aku lihat the Fool. Ada kecerobohan yang dia lakukan sehingga hasil yang tidak baik yang dia rasakan. Tetapi di sini aku melihat ada perubahan ya. Makanya karma itu datang itu agar kitanya itu mau berubah gitu loh. Selama kita nggak mau berubah, karma itu akan datang terus. Nah ini ya. Oke, kita ngomong masalah the Sun. Makanya di sini kita ngomong, nah mulai positif ya teman-teman. Di sini aku lihat dia mulai positif. Oh, ada Knight of Cup. Oke. Jadi teman-teman, untuk Pisces, bagi kamu yang ditinggalkan ya di sini, bagi kamu yang ditinggalkan, kemungkinan mungkin dia yang pernah menyakiti kamu, bertindak yang tidak adil sama kamu di sini ya. Aku melihat dia kayak berusaha untuk kayak datang, tetapi di sini kita cek dulu pembelajaran dia di mana, dia dalam taraf mana. Karena kalian terkoneksi dengan orang yang berbeda-beda, situasinya juga berbeda-beda. Belum tentu mantan kamu juga seperti ini ya teman-teman. Ini bisa saja untuk bagi kamu yang sudah menikah untuk Pisces. He learn much, ya kan? Dia belajar banyak di sini aku lihat. Ada pencerahan yang datang dalam diri dia saat ini atau nantinya, ya kan, dalam masa transisi. Aku lihat dia dalam masa transisi di sini. Oke, so gini buat teman-teman, mungkin hubungan ini bisa saja sudah berakhir, tapi bisa saja kembali. Ini yang menjadi keinginan dia, ya, bukan aku. Aku lihat dari kartunya di sini ada the Death. Jadi dia itu benar-benar ingin meninggalkan sesuatu yang lama. Benar-benar apa yang menjadi kehidupan kelam dia di masa lalu ingin dia tinggalkan di sini. Ya, aku melihat ada posisi transisi. Jadi kayak terlahir kembali menjadi new personal. Ya, menjadi new personal. Entah itu dia ini kembali sama kamu atau tidak. Yang jelas di sini aku melihat dia kayak setahap lebih baik dari sebelumnya. Ya, nih loh. Karena dia kayak udah menyerah banget dari situasi yang lama di sini. Aku melihat dia tuh kayak I'm give up gitu loh. Kalaupun dihajar, aku melihat kayak dengan hadirnya the Wheel of Fortune, the Hangman, ada the Hierophant di sini tuh kayak di sini nih tuh kayak dia tuh kayak bener-bener di detox ya. Jadi kayak kehidupan dia tuh kayak bener-bener dikuras habis-habisan sampai dia itu kayak bener-bener sadar dengan kehidupan dia. Bahwa hey, kamu bener-bener harus sadar ya gitu loh. Ya. Nih loh.
Sampai dia tuh kayak bener-bener I am give up gitu loh. Aku bener-bener menyerah di sini. Nah, makanya dengan hadirnya the Nine of Swords ini sendiri, dia kayak ingin berusaha untuk gimana sih? Berusaha untuk memperbaiki situasi ya. Dia berusaha untuk memperbaiki situasinya dia saat ini. Nah, ini dia itu akhirnya belajar bagaimana arti dari sebuah hubungan. Dia akhirnya belajar dari gimana dia itu kayak harus mencintai seseorang di sini. Ya, di sini. Nantinya entah itu dia mau terhubung sama kamu kembali atau tidak, aku nggak tahu. Yang jelas di sini aku melihat dia kayak masih dalam masa pembelajaran dia ya, untuk teman-teman Pisces. Oke, so sekali lagi ini buat kalian ya. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.